Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok kuliahin mata kuliah kewirausahaan kelas B akan menyajikan proposal kami dalam bentuk PPT. Sebelumnya perkenalan dulu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, nama aku Fauzi Guritno. NIM-nya 240601191301110. Perkenalkan, nama saya Joy Yeskiel Depari dengan NIM 2406011913132. Baik, saya Joy akan menjelaskan tentang latar belakang kuliahin. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan menyebabkan banyak materi perkuliahan yang tidak masuk ke dalam kurikulum. Hal ini menyebabkan para pelajar, khususnya mahasiswa, banyak mencari materi kuliah di luar dari instansi tempat mereka berkuliah. Salah satu jalan keluarnya adalah online course. Online course mulai banyak diminati oleh pelajar karena lebih fleksibel, mudah diakses, dan materinya lebih beragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyedia jasa online course seperti Zenius, Ruang Guru, dan Kuiper. Namun, di Indonesia sendiri, belum ada jasa online course yang menyediakan materi perkuliahan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah mahasiswa PTN dan PTS di Indonesia sebanyak 7.339.164. Maka dari itu, Kuliahin hadir untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam memahami pelajaran. Apa itu Kuliahin? Kuliahin merupakan website yang bergerak pada bidang jasa yang menyediakan berbagai kelas daring berupa video pembelajaran, kuis, dan rangkuman materi yang berbahasa Indonesia, terutama di bidang informatika seperti dasar bahasa pemrograman, tutorial HTML, dan sebagainya. Kuliahin sangat memperhatikan kualitas kelas yang ditawarkan kepada pengguna sehingga produk dijamin lengkap, terbaru, dan mudah dipahami. Harga yang ditawarkan pun sangatlah terjangkau dengan promo yang menarik setiap bulannya. Pembayaran dilakukan dengan sistem transfer dan tidak ada batasan pembelian minimum ataupun maksimum. Berikutnya, peluang Kuliahin. Kuliahin memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena fitur yang ditawarkan Kuliahin belum ada pada website lain di Indonesia. Selain itu, Kuliahin memberikan banyak kemudahan yang tidak akan ditemukan pengguna di website lain. Berikut analisis SWOT Kuliahin. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Kuliahin memiliki harga yang terjangkau, menyediakan promo tiap bulan, dan dapat diakses kapanpun dimanapun. Terakhir, memungkinkan pengguna dan pemateri untuk berdiskusi. Adapun weakness-nya adalah menguras kuota pengguna terutama saat mengakses video. Berikutnya ada opportunity atau peluang Kuliahin. Yang pertama, merupakan website bermateri kuliah berbahasa Indonesia pertama di Indonesia. Yang kedua, banyaknya jumlah mahasiswa di Indonesia. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif dan tertarik belajar hal baru. Adapun ancaman atau threat dari Kuliahin adalah risiko tindakan plagiatisme dan re-upload yang kerap terjadi di Indonesia. Berikut mekanisme produksi Kuliahin. Yang pertama, pembahasan konsep dan teknis. Dilanjutkan dengan pembuatan desain website. Setelah desainnya jadi, pembuatan website dilakukan. Lalu, mendemonstrasikan website yang telah dibuat. Penawaran dan perekrutan pemateri yang akan mengisi materi kuliah. Selanjutnya, bekerjasama dengan investor. Setelah itu, mengevaluasi Kuliahin. Setelah dievaluasi, memperbaiki website apabila ada kesalahan. Setelah itu, launching, dan terakhir, promosi yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Berikutnya, rencana pemasaran dari produk Kuliahin. Yang pertama, memberikan trial course kepada pengguna. Trial course bertujuan agar pengguna dapat mengetahui dan memakai dari fitur-fitur yang terdapat pada web dari Kuliahin. Ini bertujuan agar para pengguna tidak lagi canggung dengan web Kuliahin kelak jika akan berlangganan. Yang kedua, menanyakan feedback kepada pengguna. Menanyakan feedback kepada pengguna bertujuan agar pihak dari perancang dan pengembang dari Kuliahin dapat mengetahui apa-apa saja yang dapat dikembangkan dari produk Kuliahin, sehingga pada kedepannya pihak pengembang dapat
memberikan kesan yang lebih baik kepada para pengguna. Yang ketiga, melakukan promosi online melalui YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dengan melakukan promosi online, maka produk dari Kuliahin akan lebih terkenal dan lebih banyak orang mengetahuinya, sehingga produk Kuliahin bisa menjadi salah satu primadona kepada para pengguna kelak, dan produk Kuliahin semakin terkenal dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membentuk web Kuliahin, yang pertama fixed cost. Fixed cost adalah pembentukan dari web. Yang dibutuhkan dari biayanya adalah yang pertama, satu, pembuatan website dibutuhkan sekitar 700.000. Yang kedua, modem dibutuhkan biaya sekitar 300.000. Yang ketiga, hosting dan domain dibutuhkan biaya sekitar 300.000. Yang keempat, desain website dibutuhkan biaya sekitar 500.000. Yang kelima, pencetakan proposal kerjasama dibutuhkan biaya sekitar 200.000. Yang keenam, handphone dibutuhkan biaya sekitar 2.500.000. Yang ketujuh, laptop dibutuhkan sekitar 6 juta rupiah. Total dari biaya fixed cost adalah 10.500.000. Selanjutnya, variable cost. Yang pertama, biaya yang dibutuhkan adalah pulsa sekitar 100.000. Yang kedua, internet sekitar 300.000. Yang ketiga, promosi dibutuhkan biaya sekitar 500.000. Yang keempat, upgrade website dibutuhkan sekitar 300.000. Yang kelima, gaji admin dibutuhkan sekitar 500.000. Total biaya untuk variable cost adalah 1.700.000. Selanjutnya ada anggaran biaya lain-lain. Anggaran biaya lain-lain terdiri dari satu, biaya gak terduga. Biaya terduga ini bertujuan apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam proses pengembangan. Biaya yang dibutuhkan dalam hal tersebut adalah sekitar 300.000. Sehingga total dari biaya lain-lain adalah 300.000. Dalam harga jual tersendiri, dalam penjualan produk, pemilik startup mendapatkan 45% dari setiap penjualan course. Ditargetkan dalam penjualan tersebut di dalam sehari dapat menjual 2 course di setiap harinya dengan asumsi harga adalah Rp60.000 untuk setiap course, sehingga keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengembang web Kuliahin adalah sekitar 810.000 untuk setiap bulannya. Dalam anggaran pembentukan web Kuliahin terdapat penghitungan tersendiri. Yang pertama, break-even point. Break-even point adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan web itu ditambah dengan biaya lain-lain dibagi dengan keuntungan, sehingga hasilnya dapat didapatkan Rp10.500.000 ditambah Rp300.000, kemudian dibagikan dengan keuntungan Rp810.000, sehingga POP sama dengan 14 cost. Selanjutnya ada payback period, adalah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan modal dari pengembang web. PBP sama dengan BEP dibagi asumsi waktu jual. Asumsi waktu jualnya adalah 10 bulan, sehingga PBP sama dengan 14 dibagi 30 dikali 10 sama dengan 1 bulan. Dari semua tersebut didapatkan total keuntungan 810.000 untuk per bulannya. Dan untuk total modalnya adalah nilai TVC ditambah nilai TFC ditambah biaya lain-lain sama dengan 10.500.000 ditambah 1.700.000 ditambah 300.000, sehingga total modal seluruhnya adalah 12.500.000. Dalam pembentukan web Kuliahin terdapat sumber daya manusia tersendiri. Yang pertama, admin. Administrator atau yang biasa disebut dengan admin merupakan orang yang berhubungan langsung dengan customer melalui website Kuliahin. Dengan adanya admin, hubungan langsung antara pengembang dan customer dapat terjaga dan pengembang dapat lebih mengerti hal apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengguna, sehingga kenyamanan dari pengguna terhadap produk dapat ditingkatkan.
Setelah mendapatkan masukan dari pengguna, admin dan pemilik akan berkoordinasi ke bagian produksi untuk menyesuaikan keinginan dan kebutuhan tersebut. SDM selanjutnya adalah pemateri. Pemateri bertugas untuk mengisi dan mengajarkan materi pembelajaran secara online. Dalam bisnis kami ini, pemateri merupakan pihak yang mendaftarkan diri ke perusahaan dan akan diberi gaji dengan perhitungan bagi hasil dari keuntungan penjualan produk. Pemateri sendiri akan mengisi dan mengajarkan materi berdasarkan keahlian masing-masing dan standar kuliah. Selain mengisi materi, pemateri juga memiliki kesempatan melakukan tanya jawab atau diskusi dengan pengguna dalam hal materi ataupun di luar dari materi yang berhubungan dengan dunia perkuliahan. SDM yang terakhir adalah developer. Developer dari kuliah ini terdiri dari dua bagian, yaitu business developer dan website developer. Business developer bertanggung jawab atas kelangsungan dan pengembangan dari kuliah ini agar dapat bersaing dan bertahan di dunia bisnis, termasuk di dalamnya manajemen kuliah ini dan pemasaran kuliah itu sendiri. Sedangkan website developer bertanggung jawab atas kelangsungan dan pengembangan website kuliah agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna untuk produk kuliah. Website developer juga bertanggung jawab dalam maintenance dari web kuliah. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha. Apabila proposal kami terima, kami akan melakukan yang pertama ada menambahkan pemateri. Pemateri di sini tuh pernah sangat penting dalam menambahkan materi-materi. Ya, jadi semakin banyak materi akan semakin banyak lagi pengguna yang memakainya. Yang kedua, kami akan menambahkan fitur-fitur dalam website seperti mungkin untuk memenuhi keperluan pengguna. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.